Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Baiklah, pada hari ini kita dalam menghadiri acara kegiatan wawancara orang tua dalam program magang ke Jepang kerjasama Kementerian Tenaga Kerja dan IMM Jepang Angkatan 351 Sumatera Selatan. Kepada peserta diharapkan berdiri. Hadirin dimohonkan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika ya uidu salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darul salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas segala keberkahan yang Engkau berikan pada kami semua di tempat ini, sehingga kami bisa mengikuti acara pagi ini sebagai suatu bagian dari program magang ke Jepang yang akan diikuti oleh anak-anak kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak kami,
dosa keluarga kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan bimbingan, kekuatan, dan kesehatan bagi anak-anak kami dan para pembinanya yang sedang membina mereka sehingga mereka menjadi generasi yang bermental kuat dan berkepribadian baik. Ya Allah, ya Rahman, dalam selama masa mengikuti pelatihan ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di sini bersama dalam rangka untuk silaturahim dan wawancara orang tua dari wali peserta. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu dari wali peserta yang sudah jauh-jauh datang dari daerah adapun dari luar provinsi Sumatera Selatan. Yang saya banggakan dan saya muliakan itu peserta adik didik kami yang telah hadir di sini. Terima kasih kepada Ozawa-san yang sudah hadir di sini mewakili IM Japan Jakarta. Arigatou gozaimashita. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, terima kasih Bu atas kehadirannya sudah ada di sini. Terima kasih juga kepada instruktur dari IM Japan yang sudah membantu adik-adik kita untuk belajar selama kurang lebih 75 hari atau 3 bulan di sini. Sebelum saya lanjutkan, saya izin memperkenalkan diri. Saya sendiri alumni dari IM Japan, angkatan tahun 1996. Artinya kurang lebih sudah 26 tahun. Dari segi usia sudah tua Bapak Ibu ya. Kami sama seperti adik-adik sekarang ini, cuma dulu pola peladanya mungkin tidak terlalu lama. Kami juga digembleng, dibentak, dimarah-marahin oleh instruktur, oleh orang Jepang, oleh orang kita. Itu untuk tujuan utamanya adalah untuk mendidik adik-adik dari hal karakter Bu. Karakter dan attitude-nya. Ibu, Bapak tahu sendiri lah anak-anak kita Bu. Kalau kita tidak tegas, kalau kita tidak disiplin, mohon maaf kita dianggapnya remeh Bu. Seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia beserta IM Japan sudah memadatkan dengan kami. Alhamdulillah, mungkin kami dapat kepercayaan yang berikutnya, yaitu insya Allah pada bulan Februari akhir kami akan mengadakan seleksi nasional lagi di Kota Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Saya pantunin dulu deh. Daun salam siap saji, yang beri salam murah rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau udah ngomongin rizki langsung kenceng ya nyaut ya. Luar biasa nih Bapak Ibu nih. Yang saya hormati Pak Heriadi SE, Ketua Ikatan Usaha Konsusi Indonesia di Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Selatan ya Pak ya. Sumatera Selatan. Yang saya hormati Bu Ozawa-san dari IM Jepang Jakarta, dan Bapak Ibu sekalian serta adik-adik sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, karena bangga banget teman-teman adik-adik sekalian dari berapa ratus orang, berapa puluh orang adik-adik kalian yang terpilih. Itu suatu kebanggaan,
suatu kesenangan bagi saya juga, suatu kegembiraan bagi Bapak Ibu sekalian kan. Itu suatu yang sangat luar biasa karena tidak semua orang bisa habis pergi ke Jepang karena penyeleksiannya itu sangat luar biasa. Berkaitan dengan program magang, saya juga menyampaikan untuk bahwa ada salam dari kementerian, dari Pak Dirjen, Pak Budi Hartawan, Pak Dirjen Bina Lavotas, Bina Penyelenggaraan Vokasi dan Pemagangan, serta direktur kami adalah Pak Ali itu terkaitan dengan Direktur Bina Lavogan, Bina Penyelenggaraan Vokasi dan Pemagangan, serta koordinator saya, dapat salam juga Pak Bu Hori, selaku koordinator perizinan luar negeri. Saya datang ke sini bersama dengan tim saya, Ibu Lia, dari pemagangan luar negeri, tim vokasi P3LN, itu bagian kami untuk mengetahui tentang program magang di Jepang. Nah, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian nih, bahwa program magang Jepang ini berbeda antara magang dengan PMI, ya kan? Bukan pekerja ya Bu ya, karena Bapak Ibu pasti berpikir kalau magang itu bagian dari pekerja. Salah ya Bapak Ibu, karena magang itu adalah bagian dari pelatihan, bukan bekerja. Saya ingatkan kembali, kalau magang itu bagian dari pelatihan, bukan bekerja. Dia berlatih selama berapa lama? 3 sampai 5 tahun. Jadi kalau misalkan 3 tahun bagus, nanti bisa lanjut lagi selama 2 tahun. Itu kalau magang. Kalau misalkan penempatan pekerja migran itu bisa lama, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun bisa melanjutkan. Itu tergantung apa yang dikembangkan usaha kami ya di Indonesia gitu. Apa yang dikembangkan ya, jangan jadi pekerja lagi, jadilah pengusaha. Itulah tujuan program magangnya. Jangan sampai di Indonesia kalian karena tergiur dengan uang yang begitu banyak, uang yang banyak dan besar, tapi sebagian Indonesia malah beli barang-barang yang tidak keperluan, beli mobil, mungkin itu kebutuhan kalian ya, tapi tergantung kalian juga sendiri. Saya hanya menyarankan saja, karena merugi kalau misalkan kalian beli barang. Perkenalkan, nama saya Supiana, ibu dari Aditya Ramadan. Saya ingin bertanya, di dalam masa magang 3-5 tahun itu baru selesai. Tapi seandainya ada keperluan keluarga mendesak, bisakah di dalam masa itu pulang ke Indonesia? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sitiana ya Bu ya. Ya, terima kasih masukannya. Nah, ini kalau misalkan nanti adik-adik sekalian tiba-tiba ada acara mendesak ataupun ada keperluan di Indonesia, Bapak Ibu kan sudah mengisi surat pernyataan ya, yang tadi sudah ditandatangani. Tadi Ozawa Sang sudah sampaikan, ini juga yang ditandatangani ini nggak boleh diwakili Bapak Ibu. Sebenarnya itu harus orang tua. Makanya tadi kami tanyakan, kenapa orang tuanya tidak datang? Kenapa? Pertanyaannya. Itu harus orang tua sendiri, karena Bapak Ibu sudah menyepakati apa yang sudah disepakati oleh kita kementerian sama IM sama Kementerian Jepang. Itu kalian langsung mematuhi aturannya. Nanti kalau misalkan ada acara, boleh cuti selama 10 hari, asalkan itu harus bekerja dulu selama 6 bulan. Terus nanti boleh 10 hari cuti. Nanti setelah itu 10 hari. Tapi biayanya masing-masing yang dibayarkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tahu tiketnya itu Bu, harganya 22 juta. Bayangin Ibu pulang ke sini cuma 10 hari, balik ke sana udah sayang. Saya juga nggak ngebayangin, cuma pulang 10 hari dikasih waktunya, itu biaya tiket mahal, bagaimana rasanya Bapak Ibu? Kalau sekarang ini kan sudah ada virtual Ibu, Zoom, lebih baik mengikutinya biar anak-anak sekalian kalaupun kangen melalui Zoom aja, WA gitu, itu bisa, kecuali asalkan di luar jam kerja. Nama saya Sri Hartati, wali orang tua dari Muhammad Yopi Prayoga. Ada 2 kebetulan yang mau saya tanyakan. Saya juga kepingin tahu seperti kalau di Indonesia jam kerjanya jam berapa sampai jam berapa. Kemudian kalau di Jepang itu kerja anak-anak ini belajar kerjanya ini antara jam berapa sampai jam berapa. Kemudian satu lagi mengenai
menjalankan ibadah misalnya di Jepang itu bagaimana, misalnya kayak sholat, apakah ada disediakan waktu atau secara bagaimana kayak gitu, misalnya kayak pada Jumatan gitu. Itu saja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Sri Hartati. Terkaitan dengan ini mungkin Bu Azawasang nanti akan menyampaikan tambahan lagi ya. Saya menyampaikan yang saya tahu ya. Kalau untuk jam kerja sama di Indonesia Ibu, 8 jam kerja. Masuk jam 8 sampai pulang jam 3 atau 4. 8 jam kerja hitungannya. Terus kalau misalkan ada dikasih, pasti ada waktu istirahat Ibu. Ada waktu istirahatnya, mungkin kalau kita jam 12 di sana jam berapa, ada waktu istirahat untuk beribadah, makan siang gitu kan. Karena perbedaan jam kan juga di sini juga ada Ibu ya. Jadi harus mengetahui jamnya, perbedaan antara Jepang sama Indonesia berapa jam? 2 jam. Perbedaan jam 2 jam dari Jepang sama Indonesia. Jadi Jepang itu lebih cepat dari kita. Misalkan sekarang ini jam setengah 12, setengah 11, sampai di sana itu jam setengah 1. Betul kan? Di sana itu setengah 1 Ibu. Setengah 1 lagi istirahat kan, kalau jam 12 kan. Mungkin jam 12 sampai jam 1 kan. Istirahat itu kan. Jadi ada waktu ibadahnya, tenang Ibu. Kalaupun, nah ini juga adik-adik sekalian, saya dengar cerita juga maupun saya belum ke sana. Itu kalau musim dingin, itu juga harus fisiknya kuat. Kalau misalkan adik-adik sekalian ini tidak kuat untuk menahan dingin, itu sampai minusnya dingin banget. Karena ada salju di sana, dingin banget, sangat luar biasa. Adik-adik sekalian kalau tidak mampu untuk di puasa nanti kan di bulan Maret, itu boleh batalin dulu. Maksudnya dibatalin itu di puasa dulu, nanti dibayarkan setelah misalkan di jam puasa. Kalau misalkan gak kuat ya dinginnya itu sangat luar biasa dinginnya. Karena kalau misalnya bapak ibu nggak makan, mungkin kalau ibu kuat, kalau adik-adik kuat itu nggak masalah. Cuman kalau adik-adik nggak kuat itu bisa digantikan, kan puasa itu juga kewajiban, memang wajib Bu ya. Cuman kan bisa dibayarkan, nggak mesti di bulan ini Bu. Jadi harus misalkan setelah Lebaran kan masih bisa diganti, musim panas ibaratnya diganti dengan musim panas, jangan musim dingin. Karena musim dingin di sana berapa minggu? Hokkaido 23 derajat minus 23 minus derajat. Bayangin Ibu, dinginnya menggigil sampai kalau panas juga lebih parah kan ya, 43 derajat. Tapi kan Ibu bisa bandingin antara panas sama dingin. Makanya kenapa kemarin fisiknya juga harus kuat, adik-adik sekalian juga mental juga kuat, itu juga harus diperhatikan karena olahraga itu perlu. Karena di perusahaan Jepang itu saya lihat itu ada video, setiap pagi itu ada briefing terkaitan dengan untuk senam pagi. Jadi kenapa ada briefing terkaitan dengan untuk kesehatan anak-anak sekalian. Ya, FMD, itu masuk FMD. Itu terkaitan dengan di situ. Baik, paham ya Bapak Ibu ya, adik-adik sekalian paham ya? Paham, oke. Baik, jangan paham di sini tapi paham juga di sana. Iya, harus dipraktekkan. Terima kasih Kepexi, terima kasih Bu Dosang, terima kasih DIM semua, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu dan usaha untuk kemari, karena itu bagian dari kita untuk konsultasi supaya Bapak Ibu mengetahui. Cukup dari saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq afwa bitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadirin semuanya yang dikedarkan dari Sensei Kairani ya. Jadi nama saya Ozawa Yoriko. Saya sebagai petugas IM Japan di cabang Jakarta Babu ya. Terima kasih hari ini Bapak Ibu sudah jauh-jauh datang untuk hadir acara ini. Dan juga Pak Hirman, terima kasih tadi sudah dijelaskan tentang program ini. Dan juga Liasan juga terima kasih. Dan Sensei dan juga IKPQC no minasan, terima kasih banyak sudah kasih kesempatan kami bisa menjelaskan tentang program ini Bapak Ibu.
saya sangat senang sekali bisa bertemu langsung Bapak Ibu, orang tuanya dari anak-anak langsung. Senang sekali Pak Bu. Mungkin saya banyak yang mau bicara karena banyak ingin sampaikan sama Bapak Ibu tentang negara Jepang. Nanti anaknya seperti bagaimana. Bapak Ibu juga pasti khawatir ya Pak Bu ya. Mungkin Bapak Ibu juga, anak Bapak Ibu belum pernah sampai jauh-jauh ke luar negeri gitu Pak Bu ya. Saya usianya juga mungkin hampir sama Ibu juga sebagai orang tua. Jadi bisa merasakan juga sendiri ya. Jadi Bapak Ibu silakan sambil minum atau makan, relax-relax tenang, santai-santai saja. Tolong dengar kata-kata saya Pak Bu ya. Tadi dijelasin sama Pak Kaila nih, jadi saya memang sudah 14 tahun kerja di cabang Jakarta, juga suaminya juga dulu mantan magang juga. Jadi kalian juga seperti begitu untuk membantu orang sekitarnya yang belum punya kerja. Kasih kesempatan, dan Anda sendiri juga bisa bekerja dapat dari perusahaan Jepang juga, jadi penghasilan agar double gitu. Nah, ini tujuan magang ini Pak Bu. Seperti IKPKSI di sini, inilah tujuannya magang ini Pak Bu. Katanya saya dengar dari kemarin di Palembang ada yang pengacara. Saya kemarin nonton YouTube. Sebagai pengacara Pak, di TV sudah muncul banyak, di sidang, sangat bagus sekali dia, sekarang fokus sebagai pengacara kata dia. Terus ada juga rendang, iya, toko rendang, katanya cabangnya sudah ada di Bekasi juga, di Padang juga, di sini juga sangat laku ya. Ini hasil program ini Pak Bu. Ada juga banyak ya, masih banyak ya. Di Palembang ada punya restoran, sudah ada 3 cabang. Ada juga yang apa gitu. Walaupun anak-anak Bapak Ibu bukan belajar cara manajemen restoran atau manajemen apa gitu ya Pak Bu ya. Cuma saya tanya orang yang sudah sukses itu apa yang gunanya, apa yang bisa diterapkan dari Jepang ke Indonesia. Itu cuma satu aja, jujur dan semangat. Itu dapat kepercayaan dari konsumen. Saya bisa. Tadi ada pertanyaan tentang cuti ya Pak Bu ya. Cuti itu dulu ada kasus ya, tanpa lapor ketemu sama perempuan adanya di Hong Kong. Iya, dulu ada. Terus dia tanpa lapor. Jadinya dia keluar imigrasi dari Jepang itu tidak proses kembali ke Jepang gitu. Akhirnya dari Hong Kong mau balik ke Jepang itu pun nggak bisa kembali gitu. Setelah ada kasus seperti begini, kalau cuti pulang ke keluar dari negara Jepang, itu negara Indonesia saja. Itu sudah ada peraturannya. Jadi selain Indonesia tidak bisa pulang gitu ya Pak ya. Makanya peraturan itu selalu harus mematuhi ya itu gara-gara itu. Ya kadang-kadang di sisi dimarahin itu kesar ya senseinya urusai gitu kan. Tapi itu untuk jaga kalian dong. Ya itu Bapak Ibu juga tolong paham ya Pak ya. Gurunya agak ini ya orang Jepang ini agak nanda kata-kata kasar gitu. Tapi ini agar jangan sampai ada kecelakaan kerja gitu Pak Bu ya. Jadi mohon pengertiannya ya. Itu saja dari saya. Jadi isu saya tolong menjadi ya orang sukses dan tolong bawa ilmu-ilmu misalnya Indonesia ya di Banggenang tolong mengurangi kecelakaan kerja gitu. Itulah tugasnya kalian gitu.
Onegaishimasu. Dari saya, ya agak lama saya bicaranya karena banyak ingin sampaikan sama Bapak Ibu ya, agar Bapak Ibu bisa paham tentang Jepang gitu Pak Bu ya. Jadi mohon maaf, mungkin saya sudah 14 tahun di sini, bahasa sehari-hari itu sudah mulai bisa, tapi mungkin kalau di Jepang orang banyak, mungkin ada yang kurang sopan atau tidak pas bahasanya, mohon maaf ya Pak Bu ya. Terima kasih banyak. Kalau ada yang pertanyaan tentang Jepang atau program, silakan juga Pak Bu ya. Terima kasih banyak. Oi, saya tanya, minasan genki desu ka? Oh. Jadi silakan Bapak Ibu ya untuk merestui anaknya. Anaknya tolong minta restu kepada orang tua. Ingatkan dosa kalian, kesalahan kalian yang telah membuat orang tua menangis. Ya, sekarang silakan duduk. Ya, sujudi, ciumi tangan orang tua Anda. Ya, minta maaf, minta restu. Izinkan saya, ikhlaskan saya untuk merantau, pergi menggapai cita-cita saya ke Jepang. Saya akan membawa, menjaga nama baik Indonesia, keluarga, tidak akan mengecewakan Bapak Ibu sekalian. Sampaikan kepada orang tua, ucapkan itu. Ya. Sebutkan juga, pesankan kepada Bapak Ibu, kepada anaknya, silakan untuk mengikhlaskan, meridhokan, mendoakan anak kita untuk dapat berangkat ke Jepang tanpa suatu hambatan, sehingga dia dapat menggapai cita-citanya dengan baik. Ya, kepada yang orang tuanya yang tidak bisa sempat hadir, Anda bayangkan orang tua kalian saat ini lagi ngapain? Apakah orang tua Anda dalam keadaan sakit? Apakah orang tua Anda dalam keadaan lapar? Apakah orang tua Anda dalam keadaan kecewa atau sebaliknya? Orang tua Anda bangga dengan kalian dan dia yakin dengan kalian yang ada di sini bisa mengikuti program baik dengan ini. Pejamkan mata Anda, bayangkan orang tua Anda. Ya, lagi ngapain sekarang orang tuanya? Bayangkanlah. Ya. Saya rasa setiap orang tua akan mengikhlaskan, akan meridhokan, akan mendoakan kepada anak-anaknya supaya dengan baik. Ya, jadi ingatlah selalu saat Anda capek, saat Anda lelah, saat Anda stres maupun bosan dalam hidup ini, ingatkan orang tua Anda. Saat bapak-bapak ibu juga, saat lagi tidak enak badan ataupun ada masalah, ingatkan anak kita yang di rantau di Jepang sedang apakah? Apakah dia sedang kedinginan ataukah dia mengharapkan pelukan dari kita? Ya. Sampaikanlah kepada anak kita. Yang paling penting mohon keikhlasan Bapak Ibu semua untuk merestui anak kita sehingga dapat mengikuti program baik, program magang di Jepang ini dengan baik. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya,